Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat asar berjamaah dan bermajelis ilmu. Semoga rentetan amal-amal ini menambah catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam terlimpah curah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait adab-adab tidur. Kita sampaikan pada pertemuan lalu, terkesan judul atau tema ini sederhana, hanya membahas tentang adab tidur. Tetapi bagi kita yang sempat menghitung-hitung, meresapi, sebetulnya sepertiga dari hidup kita itu tidur. Sepertiga dari hidup kita ini bisa jadi tidur. Kalau Bapak setiap hari tidur 8 jam sesuai dengan arahan medis, 8 jam itu kan sepertiganya satu hari. Karena satu hari 24 jam, maka sepertiganya 8 jam. Kalau itu rutin dilakukan seorang muslim sampai umur dia 60 tahun, maka akumulasi tidur Bapak itu 20 tahun. Bayangin, tidur 20 tahun. Itu seperti orang yang tidur dari sejak lahir sampai kuliah semester 6. Lama sekali. Nah, maka sangat sayang, sangat rugi jika tidurnya tidak diperhatikan, tidak diusahakan bernilai pahala. Dan kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, satu-satunya cara agar membuat tidur kita ini berpahala, tidurnya ngikutin tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan banyak ya pada pertemuan yang lalu. Niatkan saat tidur agar besok bisa sholat subuh, agar besok bisa mencari nafkah lagi, maka tidurnya akan bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Dan sunnah-sunnah yang kita lanjutkan yang berikutnya, nafdul firashi bidakhilatil izari wa qawli bismillah. Disunnahkan sebelum tidur mengkebah kasur. Kasurnya dikebah ya, sembari mengucapkan bismillah dengan sarung. Mungkin kalau waktu itu dulu pakai sapu lidi ya. Kenapa Ustaz? Apa hikmahnya? Nabi SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi," jika salah satu di antara kalian mendatangi tempat tidur, "falyanfaddahu bidakhilati izarihi," maka kebahlah kasur itu dengan sarungnya, "wal yaqul bismillah," dan ucapkan bismillah, "fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi," karena dia nggak tahu apa yang dia tinggalkan di atas tempat tidur.
Saya pernah membaca satu artikel ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Abu Bakar Ismail, guru besar tafsir di Al-Azhar. Dalam artikel itu, dalam tulisan itu beliau sampaikan, lantaran hadis ini ada seorang ilmuwan di Amerika itu masuk Islam. Kenapa? Jadi ilmuwan ini mencoba meneliti kalau orang tidur itu sebetulnya apa sih yang terjadi. Hasil penelitiannya adalah rupanya manusia itu saat tidur di atas kasur begitu ya, untuk waktu yang lama misalnya sejam 2 jam, itu akan mengeluarkan semacam mikro apa lah ya, kalau bahasa kitanya bakteri ya, yang sangat kecil, ditinggalkan bersamaan dengan suhu tubuh yang keluar dari tubuhnya, dari keringatnya, dari macam-macam. Nah ini yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahlah kasur itu karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan di atas kasur. Nah, yang membuat tercengang ilmuwan ini, bakteri yang tidak sehat itu yang ada di atas kasur bekas kita tidur, uniknya hanya bisa mati dengan dikebah. Jadi dengan dikebah dia mati, kalau disemprot saja belum. Subhanallah. Nah dia sampai bertanya-tanya, siapa yang nunjuk tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau orang tidur itu meninggalkan sesuatu yang buruk, yang negatif, kemudian cara menghilangkannya dengan cara dikebah. Ini tidak mungkin diucapkan orang 1400 tahun yang lalu. Kami saja seorang ilmuwan baru bisa mendeteksinya, butuh alat teknologi canggih untuk bisa melihat. Sehingga ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Walaupun versi tafsiran yang lain, yang dimaksud Nabi apa yang ditinggalkan di atas kasur adalah setan, jin. Jadi ketika kita tidur, kita tinggalkan kasur itu akan ditiduri oleh jin. Makanya kita kenal dengan istilah di masyarakat tindihan. Paham ya Pak? Ngerti apa bahasa Palembang ya? Gencetan apapun. Tindihan itu kondisi di mana orang tidur seperti kedatangan makhluk besar atau semacam orang mau bunuh dia. Dia sudah berusaha melawan dengan zikir-zikirnya, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Tapi tidak juga keluar dari kondisi itu sampai keringat dingin biasanya. Sampai ada orang bangun baru dia sadar. Wah, sangat melelahkan sekali. Ya. Nah, bisa jadi sehingga kalau kita tinggalkan kasur kita, kemudian mau balik tidur, dikebah. Dan alhamdulillah saya kira orang tua kita di kampung dulu nggak biasa membah ke kasur itu kan. Ya, tiap pagi begitu dikebah pakai lidi. Cuma yang bedanya adalah jika orang tua melakukan itu dulu misalnya, karena memang unsur kemanusiaannya, karena pengen bersih, maka kita rubah, kita kebah kasur itu karena ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena kita ingin melakukan sunnahnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama atau yang berikutnya. Yang berikutnya disunnahkan ya an-nafathu fil yadaini wa qira'atul mu'awwidzat wa mashul jism biha. Jadi sebelum tidur itu dianjurkan, saya langsung praktekkan saja, tangannya dikumpulkan begini seperti orang doa, kemudian tiup, tapi ada percikan sedikit, jangan banyak-banyak, ya, dikit deh, tuh, begitu kurang lebih, tuh, kemudian baca kulhu sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali, sudah selesai baca tiga surat tadi, diusapkan ke seluruh tubuhnya, baik bagian depan, usapkan dan diulang sebanyak 3 kali, diulangi lagi. Insya Allah dengan itu akan dilindungi dari segala godaan baik dari makhluk ataupun dari makhluk yang tampak, manusia, hewan ataupun jin. Ya kalau di kita ini masih adalah sedikit atau banyak terutama di kampung. Santet, sihir, telur, macam-macam. Nah, baca itu. Ya. Ini caranya, begitu. Kalau dalam kitab ini disebutkan
sembur dulu, gitu dulu baru baca ayat, ya. Baru diusap semampu tangan ini bisa menyentuh usapan sebanyak 3 kali, dan itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, idza nama mubakkiran tawassada dira'ahu wa idza nama mutaakhiran tawassada kaffahu. Nabi itu kalau tidur dan ingin lama jaraknya, dia tidurnya itu cepat, pengen bangunnya itu lama jaraknya, maka beliau akan menjadikan kedua lengannya menjadi bantal. Nah, ya kalau hari ini bisa diganti dengan bantal. Tetapi kalau beliau ingin bangun cepat, karena mungkin waktu sholat sudah sedikit lagi, sebentar lagi, tapi beliau merasakan ngantuk, maka beliau tidur tidak pakai lengan, tapi pakai telapak tangan dengan menancapkan lengan. Jadi ini yang nancap. Nah, begini tidurnya, agar mudah terbangun sehingga tidak ketinggalan sholat. Ya kalau di era modern ini mungkin bisa dibantu dengan alarm lah. Cuma kan kalau kita tidur subuh misalnya atau menjelang waktu zuhur tinggal 15 menit lagi. Saya nih, kalau saya pribadi biasanya agak ngantuk itu menjelang asar. Waktu tinggal 20 menit. Kalau tidur hidup ke AC, tutup selimut, tidur nian itu. Bangunnya sebelum maghrib. Tapi kalau mau tidur sekedar menghilangkan rasa ngantuk dan tidak ketinggalan sholat asarnya, nah kalau di era modern ini bisa dibantu dengan alarm. Ya. Tapi di era Nabi itu, bahkan Imam Nawawi, imam yang sangat masyhur, pengarang buku Riyadhus Shalihin, Arba'in, itu kalau tidur beliau itu disebutkan dalam biografinya tidak tidur di atas kasur selama 2 tahun. Saking rajinnya nulis buku. Makanya bukunya barokah sampai hari ini dibaca orang. Tidak 2 tahun katanya lambungnya ini nggak pernah nempel kasur. Jadi tidurnya itu ketiduran sambil duduk. Disebutkan kalau beliau tidur itu, mohon maaf, kalau saya boleh kasih contoh, kaki ini mana? Ini yang sikalnya ditaruh di atas. Jadi begitu ini jatuh, langsung ambil wudhu. Jadi memang tidak niat berarti kalau udah ngantuk, beliau langsung ambil. Ya paling berapa menit lah Pak, 5 menit, 10 menit, pasti jatuh kaki itu, beliau langsung cari air wudhu, lanjut lagi nulis. Makanya beliau itu sampai umur 40 tahun, 43 tahun, meninggalnya di umur 43 tahun. Tapi bukunya coba Pak, umur beliau itu umur 800 tahun. Mana masjid yang nggak pernah ngaji Arba'in Nawawiyah, ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji Al-Azkar, karya, dan beliau meninggal dalam kondisi belum nikah. Saking bahasa kita tuh fana dalam keilmuan, dan ilmunya berkah. Nah, itu cara beliau tidur. Dan Nabi SAW disebutkan kalau beliau tidur ingin lama, jadikan lengan menjadi bantal. Tapi kalau mau tidur cepat, jadikan pipinya jadi bantal dengan menegakkan bagian lengan. Baik, yang berikutnya dilarang adamu wad'i ihda rijlaini 'ala al-ukhra idza istalqa 'ala dhahri. Nabi SAW melarang orang tidur terlentang ini dengan mengangkat salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Kalau saya boleh praktikkan atau masuk YouTube dulu. Nah, ini tidur ya, ini kakinya. Ini tidak boleh, makruh. Kenapa? Saya coba ngamati. Orang Arab itu kan budayanya berjubah, bergamis, sarungan kalau kita ya. Kalau tidur dengan angkat itu khawatir bagian ini kita tersingkap, terlihatlah pahanya dan lain sebagainya. Sehingga dan tidak elok juga kalau itu dilihat oleh banyak orang. Cara tidur semacam itu apalagi di masjid. Sehingga tidak diperkenankan tidur terlentang dengan mengangkat salah satu kaki di atas kaki yang lain. Yang berikutnya juga dilarang adamun naum 'alal batn. Dilarang tidur pakai perut. Apa bahasa kitanya Pak? Bahasa Inggrisnya tengkurap.
tenggor genah. Disebutkan inna hadhihi daj'atun la yuhibbuha Allah. Sesungguhnya posisi tidur semacam itu tidak disukai Allah Subhanahu. Selain secara syariat tidak disukai Allah, secara medis juga tidak sehat tidur pakai perut. Walaupun saya punya teman tidak bisa dia Pak kalau tidur begini. Kenapa kamu tidak bisa tidur begini katanya? Panas bawaannya Ustaz. Tapi kalau tidur enaknya rasanya. Cak ngeplay katanya. Aduh, abisnya orang gemuk itu Pak. Senang perutnya jadi kasur. Itu tidak bagus sebetulnya ya. Tidak bagus. Apalagi di masjid ya, di tempat-tempat. Kemudian sunnahnya al-ittija' ala syaqqil aiman, berbaring kanan. Ini sunnahnya sebetulnya. Tangan ini di sini ya, nganan. Apa hikmahnya Ustaz? Secara medis tadi saya dialog sama seorang dokter. Kebetulan juga memang orang rumah kami dokter. Saya nanya apa sih dia? Apa dia? Secara medis satu kata dia, jantung itu berada di bagian agak ke kiri, tidak tengah, agak ke kiri. Sehingga kalau kita berbaring ke kanan semacam ini, posisi jantung yang bekerja di malam hari tadi berada di posisi atas, tidak tertimpa organ tubuh yang lain, sehingga tidak berat dia untuk mendetakkan jantung. Tapi kalau dibalik, maka jantung akan di posisi bawah dan dia akan tertimpa, sehingga detak dia butuh energi dan itu melelahkan. Ada yang kedua lambung kita ini Pak, kan bentuknya mirip ya. Apa tuh ininya itu ke kiri. Setelah ke kiri kemana? Alur makanan itu Pak, ke kanan. Ke lambung apa namanya? Ke usus 12 apa nama istilah mereka? Di sebelah kanan. Sehingga kalau kita sebelah kanan itu membantu turunnya makanan untuk berpindah ke area usus yang berikutnya. Tapi kalau kita ke kiri, maka makanan itu akan tertumpu di bawah, sedangkan usus yang mau didatanginya itu berposisi di subhanallah, secara hikmah medis saja ya, sangat. Dan ini keyakinan kita, tidak ada sesuatu yang diperintahkan Nabi Muhammad kecuali ada maslahatnya, tidak ada sesuatu yang dilarang Nabi kecuali memang ada bahaya yang dihindari. Ya, dan itu yang disarankan Nabi Muhammad SAW. Baru nanti kita lanjutkan mungkin di pertemuan berikutnya khusus tentang zikir dan ayat-ayat yang dibaca Nabi Muhammad sebelum tidur. Ya, dari pertemuan pertama kita tentang adab tidur semuanya bersifat gerakan dan adab. Ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan uraikan apa saja zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Sampai di sini, jamaah sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan ini terutama anak-anak kita jika tidur itu susah bangun subuh misalnya. Nah ini sudah sering kali kita terapi istilahnya. Akan mempercikan apa namanya air atau ya, tapi nambah marah aja. Kalau udah hujanan itu kitnya gimana sih? Cuma dipercikin deh, belum siram belum. Ya, semua apa yang kita lakukan untuk mendidik anak, melatih anak, beribadah, berakhlak mulia, itu tidak keluar dari batasan usaha. Tapi sampainya hidayah kepada anak itu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai wong tua memang tidak bosan-bosannya secara verbal, ucapan, secara tindakan, secara macam-macam. Nah, itu poin pertama. Tapi hidayah itu bahkan nggak perlu dibangunkan, kadang-kadang anak itu sudah bangun duluan. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan, jangan berhenti mendidik anak untuk sholat, jangan berhenti doakan mereka. Dan bekali diri dengan sabar. Secara khusus Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha.
perintahkan keluargamu sholat dan sabar-sabar. Nah, sabar-sabar ini kunci yang sangat penting untuk kita sebagai wong tua. Kita itu Pak kalau nanemin akhlak yang baik sama anak, dia sholat, jangan pernah menuntut anak menyambut perintah kita secepat mungkin. Kalau nggak stres gitu Pak. Stres karena anak nggak sholat sudah dimarahin 2 kali 3 kali, bahkan sebulan 2 tahun tidak berubah. Enggak, tugas kita hanya menanamkan nilai baik, tugas kita hanya mengarahkan, memerintahkan. Hasil milik Allah. Ada anak-anak kita yang cepat, begitu diarahkan langsung berubah. Tapi ada orang-orang anak-anak kita yang baru berubah, nunggu bapaknya meninggal dulu. Tidak apa-apa. Yang penting kan berubah. Ya, tapi pasti akan berbuah. Apa yang kita tanam pasti berbuah. Dan kadang-kadang buahnya nunggu kita meninggal. Saya banyak jamaah itu mantan preman Pak, datang ke rumah, kalau dia cerita Ustaz, sedihnya emakku meninggal, aku di penjara Ustaz. Sekarang kalau dengar azan yang terbayang bapakku Ustaz, alangkah keras dulu nyuruh aku sholat dan aku tidak nurut. Sekarang rasanya Ustaz sedih. Nah, dia berubah jadi orang baik sekarang itu Pak. Nunggu bapaknya meninggal dulu, baru dia merasakan kehilangan. Dulu bapaknya galak, bapaknya macam-macam. Andaikan dunia ini mulai ada lorong waktu, dia nak balik lagi dan nak nurut sama bapaknya. Artinya apa? Apa yang ditanamkan wong tua tadi sudah mulai berbuah. Hanya saja buahnya, deadline-nya bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar nggak stres jadi wong tua Pak, suruh tugas kita ngarah. Anak nurut, tidak nurut, kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara konsep umum dalam mendidik anak, jangan pernah menuntut anak baik di saat kita hidup. Kadang-kadang nunggu momentum, nunggu naudzubillah sebagian kecelakaan, nunggu kita meninggal dulu, nunggu dia sakit dulu, macam-macam cara hidayah Allah itu datang. Ya itu secara Allah a'lam. Nah, selain daripada itu, sebagai orang tua, aku tidak didik Pak Wahid lebih senior, tapi secara teoritis, kebetulan tesis kami itu tentang hukum keluarga. Salah satu konsepnya adalah harus berimbang antara tuntutan meminta anak beli A, B, C dengan cara orang tua menunjuk kasih sayang. Semakin orang tua itu bisa memberikan sayang kepada anaknya dan anak bisa menangkap itu, maka semakin mudah orang tua ya ditaati perintah. Tapi kalau selama ini orang tua menunjuk tidak pernah kasar sama anak, pengennya merintah baik, nah, biasanya naluri anak itu tidak mau taat dengan orang tua yang semacam itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan mungkin ada yang lain Pak. Cukup encam ya. Yang penting diamal ke kaget kalau nak tidur, niat ke innamal a'malu binniyat. Niat tidurnya biar bisa bangun subuh, biar bisa aktivitas lagi. Dan sunah-sunah wudhu sebelum tidur, kemudian berbaringnya sebelah kanan, mengkebah kasur, dan hal-hal yang pakai celak ya. Kami jelaskan juga sunnahnya sebelum tidur itu pakai celak. Kata Rasulullah, alaikum bil ismi 'inda an-naum fa innahu yajlul basar wa yunbitu syar. Wahai umatku, gunakanlah celak sebelum tidur, sesungguhnya dia dapat mempertajam penglihatanmu dan dapat menumbuhkan rambut. Nah, nanti malam kalau nak dipraktek ke saran aku pamit sama orang rumah. Pamit pakai celaknya sama pamit tunjuk tahu dia. Soal kaget dia bangun, mata biru itu. Nah, rupanya baru dapat ilmu ngaji tadi di kantor, kata Ustaz sunnahnya pakai celak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.